Ya, pemirsa Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia menilai volume izin impor garam yang diterbitkan pada tahun ini harus sesuai dengan izin dari pabrik. Hal ini disebabkan volume izin komoditas tersebut yang mengalami pengurangan pada kuartal ketiga di 2020. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI menilai bahwa volume izin impor garam yang diterbitkan pada tahun ini harus sesuai dengan izin impor yang telah direkomendasikan oleh para pabrikan komoditas tersebut di awal tahun. Ketua Umum GAPMI Adi S. Lukman mengatakan bahwa izin impor yang diterbitkan pada kuartal 3 2020 dinilai tidak sesuai. Bahkan volume garam impor yang disetujui sejumlah produsen mengalami pengurangan hingga mencapai 30% dari volume sebelumnya. Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan seluruh izin impor garam bagi kebutuhan untuk semester 1 tahun ini, di mana pihak GAPMI menilai industri olahan pangan tidak akan mengalami kekurangan komoditas garam, meski permintaan di pasar tengah berkurang. Namun demikian, para pengamat meyakini permintaan garam di semester 2 akan berangsur pulih dengan adanya pelonggaran pembatasan sosial berskala besar, stimulus perekonomian bagi kelas menengah dan menengah bawah, serta gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara. Berbagai sumber ADX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan coba membahas topik yang menarik, impor garam dan capaian swasembada. Tapi kita akan mencoba melihat dari sisi industri makanan dan minuman ini terkait juga dengan kebijakan impor garam ini. Dan sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom ada Bapak Adi S. Lukman yang merupakan Ketua Umum dari Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia atau disingkat dengan GAPMI yang sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom. Kita akan langsung sapa saja. Pak Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas David. Ya. Apa kabar, Pak? Baik selalu ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, terima kasih Pak Adi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Adi, Ya. ini terkait dengan kebijakan impor garam, Pak. Sebelum kita membahas bagaimana kebutuhan, kemudian juga proyeksi dari industri makanan minuman Indonesia, boleh tidak Pak kita review ke belakang sedikit? Ini terkait juga dengan kebijakan impor garam. Tampaknya ini merupakan bukan hal yang baru, Pak Adi. Ya. Bisa dijelaskan tidak Pak, review perkembangannya dalam beberapa waktu terakhir? Oke, baik. Jadi garam ini memang dibutuhkan oleh industri makanan dan minuman untuk kebutuhan tertentu. Jadi tidak semua garam industri makanan dan minuman harus impor. Yang kita butuhkan untuk impor itu hanya sekitar 550.000 sampai 560.000. Itu yang kami minta ke pemerintah. Sedangkan sisanya kami bisa pakai garam lokal. Kenapa harus pakai garam impor? Karena kebutuhan spek khusus misalnya untuk produk-produk tertentu seperti bumbu-bumbuan. Itu kadar air maksimumnya itu hanya 0,5% untuk menghindari penggumpalan. Kemudian untuk kadar NaCl-nya di atas 98%. Nah, ini yang kita harapkan bisa dipenuhi dari dalam negeri. Tapi ternyata dalam negeri belum bisa memenuhi. Kami saat ini bisa membeli dari PT Garam itu sekitar 190.000 sampai 200.000 ton. Produksi PT Garam itu kalau tidak salah sekitar 400 sampai 500.000 ton. Dan di samping itu kami juga ada beli dari beberapa petani, langsung dari petani yang diolah kembali, tapi jumlahnya relatif kecil. Nah, yang kami butuhkan 550.000 ton itu setahun. Dan pada semester 1 kemarin sudah diberikan izin impor itu 219.000 ton. Kemudian semester 2 sudah diberikan oleh pemerintah sekitar 203 ton. Jadi masih di bawah permintaan kami. Sedangkan rekomendasi total dari Kementerian Perindustrian itu 532.000 ton. Ini kondisinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat garam dalam negeri sendiri, ini juga saya mendapatkan info ada kemungkinan produksi juga akan turun. Karena kebutuhan total garam di Indonesia termasuk untuk klor-alkali, untuk kimia, untuk tekstil dan lain sebagainya, itu total sekitar 4,4 juta ton. Dan perkiraan produksi tahun lalu itu 2,9 juta ton. Tapi ternyata beberapa informasi yang kami dapat karena masih terjadi hujan di daerah penghasil utama seperti Madura dan lain sebagainya, itu diperkirakan produksinya akan turun sekitar 1,4 sampai 1,5 juta ton. Nah, ini yang kita harus antisipasi. Oleh sebab itu saya mengingatkan kepada pemerintah
jangan sampai terjadi kekurangan garam seperti yang terjadi beberapa tahun lalu, sehingga pada saat itu sempat mengganggu industri makanan dan minuman dalam berproduksi. Kalau kita lihat industri makanan minuman ini kebutuhan garamnya hanya sekitar 550 ribu ton, itu hanya senilai sekitar 18 sampai 19 juta ton. Sedangkan kalau kita lihat ekspornya itu sangat jauh lebih besar. Kita ekspor makanan minuman itu total setahun itu sekitar 30 miliar US dollar. Ya. Nah, pemakaian garam itu sangat kecil sekali, Mas David. Nah, tapi kadang-kadang kebijakan pemerintah masih belum bisa mendukung agar terjadi kelancaran. Kadang-kadang ini yang harus kita sinkronkan. Kita harus samakan persepsi. Kenapa kita harus import? Sebenarnya kami mengapresiasi dari Kemenko Marves itu sudah mendorong untuk produksi dalam negeri. Dan kami dengar tahun depan akan ada tambahan 40 ribu ton yang bisa dipasok untuk industri makanan dan minuman. Nah, ini tapi kan jumlahnya masih jauh dari kebutuhan. Ya, kalau kita tambah dari PT Garam sekitar 200 ribu ton ditambah yang baru diproduksi, akan diproduksi di Gresik ini dengan teknologi baru yang dikembangkan oleh BPPT, itu sekitar 40 ribu ton. Berarti masih jauh kekurangan. Baik. Kemudian pemerintah juga mendorong ke NTT dan lain sebagainya. Beberapa industri pengolah garam, saya lihat sudah mulai investasi di sana. Tapi ini masih menunggu, belum ada hasilnya. Seperti itu, Mas David. Ya, Pak Adi, tadi Anda sebutkan ini kejadiannya bukan sekali ini saja. Ya. Kekhawatiran yang terjadi. Ya. Sebenarnya di mana, Pak, letak dari permasalahannya ketika pemerintah membuat kebijakan kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan dari sisi industri dalam hal ini makanan minuman. Apakah GAPMI tidak pernah diajak untuk berbicara, koordinasi sebenarnya seperti apa kebutuhan dari garam sehingga kekurangan terus terjadi, Pak Adi? Ya, jadi GAPMI kita selalu diajak, Pak, dan kami selalu jelaskan. Permasalahannya adalah kita belum satu persepsi yang sama terkait dengan konsumsi. Sehingga kebutuhan garam untuk industri makanan dan minuman atau diistilahkan garam aneka industri, garam aneka pangan industri ini masih dikategorikan sebagai garam konsumsi oleh sebagian kementerian. Sehingga karena masih dianggap konsumsi, sehingga ini mengakibatkan seolah-olah konsumsi itu cukup dipenuhi dari produksi dalam negeri saja, tidak perlu import seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat untuk kebutuhan yang lain, klor alkali, semua sangat bebas sekali untuk mendapatkan izin import. Nah, padahal ini untuk industri aneka pangan ini sangat penting sekali. Pemakaian kecil, devisa cukup besar, hasilnya cukup besar, tapi output industri makanan minuman juga cukup besar di dalam negeri, hampir 2.000 triliun gitu ya. Nah, ini pemakaian garam kan tadi saya katakan sangat kecil sekali. Nah, inilah yang kita harus samakan persepsinya. Jangan kebutuhan industri aneka pangan ini dimasukkan di dalam garam konsumsi. Ini yang akan mengganggu gitu. Artinya ada persepsi yang harus diluruskan dalam hal ini, begitu Pak Adi? Benar. Dan Kementerian Perindustrian sebenarnya sudah mengeluarkan Kemenperin juga yang membuat pohon industri, di mana garam untuk kebutuhan industri pangan ini masuk sebagai kebutuhan industri, bukan kebutuhan konsumsi. Memang kalau kita bicara pangan, pasti semua produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan, pasti untuk konsumsi ya. Tapi kita harus melihat dari persepsi sektornya, sektor konsumsi langsung, rumah tangga, atau sektor industri. Nah, kita berharap ini kita bisa sinkronkan ini, membuat satu persepsi yang sama sehingga tidak terjadi perdebatan terus-menerus setiap tahun seperti itu. Sebenarnya kondisi ini sudah berlangsung berapa lama, Pak? Sehingga belum ada titik temu di antara untuk penyamaan persepsi yang Anda maksudkan tadi? Sudah cukup lama, Pak. Jadi tahun 2014 itu sampai Kementerian Perindustrian mengeluarkan Kemenperin yang memasukkan industri aneka pangan ini sebagai garam industri. Kemudian tahun 2018 kalau kita masih ingat Presiden sampai mengeluarkan PP sehingga untuk rekomendasi import industri aneka pangan itu dimasukkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, bukan Kementerian KKP. Karena sebelumnya semua rekomendasi masuk Kementerian KKP karena ada undang-undang perlindungan nelayan itu.
di mana salah satunya termasuk garam. Nah, sehingga pada saat itu terjadi perdebatan terus-menerus, akhirnya keluarlah PP tahun 2018 itu, di mana industri ini masuk ke rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Sebenarnya sudah clear, tidak perlu diperdebatkan. Nah, hanya saja dalam praktek memang perlu penyamaan persepsi supaya semua kementerian punya persepsi yang sama, tidak bertentangan satu sama lain. Seperti itu, Mas David. Oke, artinya ini sampai sekarang ini belum menemukan titik temu, permasalahan sama masih terus terjadi begitu Pak Adi? Ya, dan ada beberapa upaya misalnya mengatakan agar industri aneka pangan ini pakai 100% dari dalam negeri. Kami terus terang tidak bisa, bukan masalah harga saja, tapi masalah yang utama adalah kebutuhan parameter mutu. Oke. Di mana kadar air, kadar NaCl, kemudian kadar-kadar impurity lainnya itu juga menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas dan dalam bersaing dalam persaingan global. Di dalam negeri kita belum mampu produksi untuk dengan standar seperti itu Pak Adi? Sudah mampu, tadi saya katakan PT Garam itu sudah diserap oleh industri aneka pangan itu sekitar hampir 200.000 ton. Kemudian dari yang tadi saya katakan rencana juga dari upaya Kemenko Marves mendorong PT Garam bekerjasama dengan BPPT, rencana tahun depan di Gresik itu akan diproduksi sekitar 40.000 ton. Artinya masih jauh kebutuhannya. Di luar yang kita sudah serap dari PT Garam sampai 200.000 ton, itu kita masih butuh sekitar 550.000 ton. Ya, itu antara lain untuk bumbu-bumbuan, bumbu kering, bumbu powder dan lain sebagainya. Itu tidak bisa pakai garam dengan kualitas kadar air tinggi, kan pasti akan menggumpal dan tidak bisa dipakai untuk itu. Gitu. Mau tidak mau ini impor tetap akan dilakukan begitu Pak Adi. Ya, ini untuk mengantisipasi tidak ada penghentian produksi atau mengganggu dari jalur proses dari industri makanan minuman begitu. Ya, Pak benar. Adi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas juga terkait juga dengan kebutuhan garam industri Mamin di tengah pandemi. Apakah ada terjadi penurunan atau kebutuhan tetap sama Pak Adi? Nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi.